Jumpa lagi dengan saya Miss Ibu Adrian Sumarmata membawakan mapel seni budaya. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran. Anak-anak Miss, saksikan materi yang Miss kasih di tayangan video berikut. Oke? Kita masuk pembelajaran bab 1 kelas 10, yaitu berkarya seni rupa dua dimensi. Berkarya seni rupa dua dimensi, peta materinya adalah 1. Pengertian dan jenis karya seni rupa dua dimensi. Yang kedua, unsur dan objek dalam karya seni rupa dua dimensi. Yang ketiga, medium, alat, bahan, teknik berkarya seni rupa dua dimensi. Yang keempat, proses berkarya seni rupa dua dimensi. Nah, sekarang kita masuk pembahasan berkarya seni rupa dua dimensi. Kita masuk bagian A, seni rupa dua dimensi. Apa itu seni rupa dua dimensi? Seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki dua ukuran, yaitu ukuran panjang dan lebar, dan hanya bisa dilihat dari satu sisi saja. Nah, karya seni rupa dua dimensi juga ada pembagiannya, antara lain berdasarkan dimensinya. Berdasarkan dimensinya, karya seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu karya seni rupa dua dimensi dan karya seni rupa tiga dimensi. Kalau dua dimensi berarti dua ukuran, sedangkan kalau tiga dimensi berarti memiliki tiga ukuran atau memiliki ruang. Nah, sedangkan yang kedua berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua. Karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan. Karya seni rupa murni adalah karya seni rupa yang dibuat dengan tujuan untuk dinikmati nilai keindahan dan keunikannya saja, tanpa mempertimbangkan fungsi praktisnya. Sedangkan karya seni rupa terapan yaitu karya seni rupa yang dibuat dengan mempertimbangkan fungsi praktis dan bisa digunakan. Nah, contoh karya seni rupa murni apa-apa sajakah itu? Antara lain lukisan. Lukisan itu hanya bisa kita nikmati nilai keindahannya saja. Sedangkan karya seni rupa terapan, contohnya adalah taplak meja, guci, karena karya tersebut memiliki fungsi pakai. Selain daripada nilai keindahan, juga memiliki fungsi pakai. Nah, sekarang kita masuk ke bagian B. Unsur dan objek karya seni rupa. Unsur-unsur dalam karya seni rupa itu dibagi menjadi dua, antara lain unsur fisik dan unsur
non-fisik. Unsur fisik dapat secara langsung dilihat dan diraba. Sedangkan unsur non-fisik adalah prinsip atau kaidah-kaidah umum yang digunakan untuk menempatkan unsur-unsur fisik dalam sebuah karya seni. Nah, kita hanya bisa mengamati secara visual. Itu kalau non-fisik. Nah, berikut ini juga ada beberapa unsur-unsur karya seni rupa. Antara lain 1. Garis, 2. Raut, bidang dan bentuk. Yang ketiga, ruang. Yang keempat, tekstur. Yang kelima, warna. Yang keenam, gelap terang. Itulah unsur-unsur karya seni rupa 2 dimensi. Sekarang kita masuk ke unsur garis. Unsur garis itu memiliki dimensi memanjang dan mempunyai arah serta sifat-sifat khusus seperti garis pendek, panjang, vertikal, horizontal, lurus, melengkung, dan seterusnya. Sedangkan raut, bidang, dan bentuk merupakan suatu potongan atau wujud dari suatu objek. Istilah bidang umumnya digunakan untuk menunjuk wujud benda yang cenderung pipih atau datar. Sedangkan bangun atau bentuk lebih menunjukkan kepada wujud benda yang memiliki volume. Nah, bisa dibandingkan ya, bidang dan bentuk. Yang ketiga, kita masuk ke unsur ruang. Unsur ruang dalam sebuah karya seni rupa 2 dimensi menunjukkan kesan dimensi dari objek. Dalam melukis atau menggambar karya seni rupa 2 dimensi, unsur ruangnya dapat divisualisasikan menunjukkan kesan ruang. Itu kalau dalam karya seni rupa 2 dimensi atau seni lukis. Yang keempat, tekstur. Tekstur atau barik adalah unsur rupa yang menunjukkan kualitas taktil dari suatu permukaan atau penggambaran struktur permukaan suatu objek pada karya seni rupa. Tekstur dapat dibedakan atas tekstur asli dan tekstur buatan. Tekstur asli, perbedaan ketinggian permukaan suatu objek yang nyata dan dapat diraba. Itu yang asli. Sedangkan tekstur buatan, kesan permukaan objek yang timbul pada suatu bidang karena pengolahan unsur dari garis, warna, ruang, terang gelap, dan sebagainya. Nah, sekarang masuk kita ke unsur warna. Unsur warna adalah unsur rupa yang paling menarik perhatian pada suatu karya. Jadi, dalam sebuah karya itu harus ada yang namanya warna. Yang terakhir, masuk kita ke unsur gelap terang. Unsur gelap terang pada suatu karya timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda, sehingga perbedaan ini menyebabkan munculnya tingkat nada warna atau value yang berbeda. Bagian yang terkena cahaya akan lebih terang dan bagian yang kurang atau terkena cahaya akan tampak lebih gelap. Jadi seperti itu perbedaan unsur warna. Nah,
pembahasan kita seni budaya materi kelas 10 sampai di sini dulu. Sekarang Miss kasih tugas. Tugasnya adalah ada di halaman 7 sampai halaman 11. Nah, di situ perhatikan gambar di bawah ini. Tunjukkan karya seni rupa yang mana yang dikategorikan karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi, seni rupa terapan atau seni rupa murni. Jelaskan alasan kamu mengapa karya seni rupa yang satu berbeda dengan karya seni rupa yang lainnya. Ini kamu checklist, terus berikan keterangannya. Kemudian tugas yang kedua ada di halaman 11 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan 1, 2, 3. Ada 3 pertanyaan, itu kamu jawab. Jadi tugasnya ada 2. Tetap semangat dan selamat bekerja.